Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Perikopa Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, Jumat 7 Januari 2022, diambil dari Perikopa Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 18. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus mengulurkan tangannya. Antifon komuni kita hari ini berbunyi demikian: Allah mengutus putranya ke dunia agar kita hidup olehnya. Dalam hal inilah nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Drama penyembuhan seorang penderita kusta yang ditampilkan dalam perikopa bacaan Injil hari ini menunjukkan solidaritas Allah yang nyata kepada manusia. Allah tidak hanya berwacana soal solidaritas, tetapi Allah melaksanakan solidaritasnya dalam realitas manusiawi kita. Orang Yahudi percaya bahwa penyakit kusta adalah salah satu penyakit kutukan dari Allah. Kusta adalah salah satu wujud hukuman dari Allah jika manusia melakukan sesuatu yang melawan kehendak Allah. Demikianlah yang diderita oleh Miriam, saudara Musa dalam Perjanjian Lama, tatkala ia meragukan Musa sebagai hamba Allah. Penderita kusta dipandang najis, sehingga selalu ditempatkan di luar perkampungan atau di luar desa. Mereka harus berseru najis, najis ketika ada orang yang mendekati mereka, agar orang yang tidak najis tidak terjangkit oleh kenajisan mereka, karena apapun yang tersentuh oleh para penderita kusta dipandang sebagai najis pula. Si kusta dalam bacaan Injil hari ini digambarkan mendekati Yesus dan memohon agar dia disembuhkan. Dia menyatakan dengan terus terang, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pernyataan ini adalah sebuah pernyataan iman. Si kusta yakin dengan kuat kuasanya Yesus dapat menyembuhkannya. Pernyataan si kusta juga adalah sebuah penyerahan diri total kepada Yesus. Si kusta menemui keterbatasannya untuk memperoleh pentahirannya atau kelayakan hidup sebagai manusia Yahudi berkenaan dengan penyakit yang dialaminya. Ia kemudian datang menyerahkan diri kepada Yesus yang diyakininya sebagai jawaban atas kerinduannya untuk ditahirkan. Yesus menanggapi permintaan si kusta dengan mengulurkan tangannya dan menjamah si kusta. Tindakan Yesus ini di luar kelasiman orang Yahudi yang menjauhi dan tidak mau bersentuhan dengan orang kusta. Yesus dapat menyembuhkan orang tersebut hanya dengan bersabda, tetapi Yesus memilih menjamah si kusta untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menjauhi dan membuang umatnya yang berdosa. Allah juga dapat mentahirkan segalanya. Jika kusta membuat segalanya najis, maka sentuhan Allah dalam Yesus Kristus menjadikan segalanya tahir. Tindakan penyembuhan si kusta juga menunjukkan bahwa segala penyakit dan kelemahan manusiawi tidak ada apa-apanya di hadirat Allah. Allah sanggup mengalahkan segalanya dan berkuasa atas segalanya, termasuk atas penyakit dan kelemahan-kelemahan kita. Selain itu, jamahan penyembuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari segalanya. Kasih Allah jauh lebih tinggi dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka jangan takut untuk mendekati Allah.
Perikopa ini mengajak kita untuk memahami bahwa satu, kasih Allah selalu tercurah atas manusia. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang kedua, Allah sanggup mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita, asalkan kita manusia mau dengan rendah hati mengakui kelemahan kita dan memasrahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Allah adalah Allah yang penuh solidaritas dan komitmen untuk membahagiakan kita manusia. Maka dosa tidak boleh menghalangi kita untuk mendekati Allah, karena sebesar apapun dosa kita, Allah akan selalu menerima kita dan memberikan keselamatannya kepada kita. Inilah ajakan utama dari perikopa Injil kita hari ini. Jika kita berdosa, mari datang kepada Allah untuk disembuhkan, disucikan, dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.